Tumbuhan adalah komponen biotik terpenting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Di zaman sekarang, bukan hanya teknologi saja yang modern, teknik bercocok tanam juga ada loh yang lebih modern dan lebih simpel. Teknik apakah itu? Tumbuhan punya banyak manfaat, menyejukkan hati dan menenangkan. Tapi gimana nanam di perkotaan? Urban farming jadi solusinya. Ikan menari di tepi sungai, sungai nan indah dan amat sejuk. Perkenalkan, saya Magdalena Sianturi dari SMA Negeri 6 Pontianak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Teman-teman, ada sesuatu nih yang ingin saya tunjukkan. Tatara! Tunggu dulu. Kenapa saya menunjukkan tanaman ini? Nah, sebagai seorang pelajar, saya merasa keberadaan tumbuhan itu sangat penting banget. Karena tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi lingkungan dan diri kita pribadi. Tapi yang namanya tinggal di perkotaan, mana bisa bercocok tanam? Lahannya kan rata-rata sempit. Siapa bilang nggak bisa? Kita tetap bisa kok bercocok tanam menggunakan teknik urban farming. Teman-teman udah pernah mendengar belum istilah urban farming ini? Apa sih urban farming itu? Urban farming atau urban agriculture merupakan teknik budidaya tanaman di lingkungan perkotaan dengan tujuan untuk memperoleh bahan pangan sendiri, memenuhi kebutuhan, serta memperoleh finansial. Terus, bedanya sama pertanian biasa apa? Nah, urban farming ini nggak perlu lahan yang luas, teman-teman. Jadi, akan lebih cocok bila diterapkan di wilayah perkotaan. Selain itu, cara perawatan tanaman urban farming juga relatif lebih mudah. So, buat kita yang nggak punya banyak waktu luang nih untuk merawatnya, nggak perlu khawatir tanamannya mati ya. Konsep pertanian urban farming juga menghasilkan tanaman yang bersifat organik, jadi sudah pasti aman dikonsumsi dan nggak merusak lingkungan sekitar. Wah, pantesan ya pertanian urban farming ini sekarang sangat ngetren. Terus manfaat dari urban farming ini sendiri apa sih? Untuk manfaatnya yaitu pertama, meningkatkan kelestarian lingkungan. Bayangin deh, yang namanya perkotaan pasti tingkat pencemarannya tinggi kan? Oleh sebab itu, kita perlu untuk membentuk ruang hijau supaya lingkungan sekitar kita menjadi lebih sejuk dan nyaman untuk ditempati. Kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sehat. Nah, hasil panennya nanti tentu bisa kita konsumsi kan? Jadi nggak perlu lagi tuh sering-sering beli sayur atau buahan di pasaran. Selain itu, hasil panennya juga bersifat organik, jadi dijamin lebih sehat. Ketiga, memberikan nilai edukasi dan meningkatkan aktivitas fisik dengan alam. Melalui metode pertanian ini, tentu teman-teman akan memperoleh ilmu baru. Jadi, kapan lagi kan kita bisa memperoleh edukasi sambil menyegarkan otak dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam. Keempat, menjadi sumber finansial tambahan. Hasil pertanian tentu bisa dijual kan? Jadi bisa menambah finansial juga. Wah, keren banget tuh. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman tertarik untuk bertanam dengan metode urban farming? Untuk bercocok tanam dengan cara urban farming, teman-teman boleh banget mencoba teknik hidroponik, aquaponik, polybag, atau vertikultur. Nah, itu dia penjelasan mengenai metode urban farming. Dari penjelasan tadi, kita jadi tahu nih bahwa meskipun tinggal di perkotaan, bukan berarti kita nggak bisa berkebun ya. Karena meningkatkan penghijauan itu sangat penting demi kelestarian lingkungan. So, yuk kita berkebun dengan metode urban farming. Wah, nggak kerasa ya, udah berapa menit berlalu nih. Sepertinya sudah waktunya untuk pamit. Saya, Magdalena Sianturi, mohon maaf ya bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.